Saudara, selamat datang di Care for Indonesia. Saudara, topik kita pada hari ini membahas kenapa Yesus. Kenapa secara khusus kita perlu mengasihi Yesus. Saudara, topik ini banyak saya gali dari kitab Yohanes. Ada dua hal mengenai kitab Yohanes ini, saudara. Pertama-tama, dia sangat jelas menghadapi atau menjelaskan mengenai ketritunggalan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Tuhan. Yang kedua dari kitab Yohanes yang saya pelajari, saudara, adalah dalam kitab ini banyak menceritakan mengenai kasih Tuhan. Nah, kita kembali mengenai kasih Tuhan sebentar lagi. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak jauh dari kita. Dia begitu dekat, bahkan ada lagu yang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara, ini yang membuat khusus Tuhan Yesus itu spesial dari kepercayaan lainnya. Banyak kepercayaan lain, saudara, menganggap bahwa Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, terlalu besar untuk bergaul dengan umat manusia, saudara dan saya. Bahkan banyak orang merasa asing mengenal konsep bahwa Tuhan bisa berbicara dengan manusia. Setelah disinilah keunikan dari Tuhan Yesus, yang mana dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Di Kolose 1 ayat 16 dikatakan, oleh dia diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia dan untuk dia. Tuhan Yesus menciptakan matahari, dan kita melihat matahari itu powerful menerangi bumi, saudara. Kuasa matahari luar biasa, dan Alkitab menyaksikan bahwa matahari itu diciptakan oleh Yesus Kristus. Dan pencipta ini datang kepada saudara dan saya, datang ke tengah-tengah dunia ini. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, saya kembali ke kitab Yohanes. Di pasal 14 kitab Yohanes, konteks dari pasal 14 ini adalah murid-muridnya yang sedang sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga. Nah, pada waktu itu, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, daripada kamu sedih, kalau benar-benar kamu mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Di Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Saudara, melakukan perintah Tuhan adalah pekerjaan saudara dan saya sebagai murid-muridnya. Dan banyak orang melakukan pekerjaan Tuhan atau melakukan perintah Tuhan, maksud saya, gagal. Kuncinya, saudara, adalah di sini. Mungkin kita belum mengasihi Tuhan. Saya lompat, saudara. Di Yohanes 16 ayat 27, Tuhan Yesus mengajarkan atau mengklaim bahwa murid-muridnya, ke-12 muridnya itu sudah mempercayai dia dan juga sudah mengasihi dia. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa mempercayai Tuhan Yesus satu hal dan mengasihi Tuhan Yesus itu hal yang lain. Itu hal yang berbeda. Dan saya katakan, saudara, bahwa kita mungkin bisa mempercayai Tuhan Yesus, tapi kita tidak mengasihinya. Saudara, kenapa ini penting, saudara? Karena kita perlu memiliki kasih di dalam melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk kita dapat memiliki relasi dengan dia, bergaul dengan dia. Di dalam relasi ini, saudara, kita bisa mengenal, mengalami kasih Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau suami istri menikah, tapi kemudian mereka tidak memiliki relasi, mereka harus berpisah satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami, menikmati kasih kalau mereka tidak ada relasi? Dan saya percaya, saudara, bahwa saudara dan saya membutuhkan relasi dengan Tuhan agar melalui relasi itu kita mengalami kasih Tuhan. Nah, kembali, saudara, kepada kasih itu yang mendasari kita untuk melakukan perintah Tuhan.
Bapa di surga datang menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang yang sesat ini, didasarkan oleh kasih-Nya. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya lah, diberikannya lah anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Out of love, Bapa di surga menyelamatkan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, perintah yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasih ini penting saudara di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Saudara, mungkin saudara salah seorang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, di persekutuan. Saudara mungkin melayani Tuhan dengan kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan minggu demi minggu. Atau mungkin juga saudara adalah seorang yang sudah give up, menyerah untuk melakukan perintah Tuhan karena tenggelam oleh dunia, di dalam dunia. Saudara putus asa karena sudah mencoba berkali-kali tapi tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara, mungkin kuncinya adalah kita kehilangan kasih. Entah kita giat melakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa kehilangan kasih. Atau kita juga sudah putus asa, itu mungkin karena kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara, di jemaat Efesus disaksikan di kitab Wahyu pasal 2. Jemaat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu berjerih payah, kamu melakukan hal-hal bagiku yang baik, kamu sabar, bahkan kamu menderita untuk namaku. Pengorbanan jemaat Efesus sungguh luar biasa. Tetapi di ayat keempat Tuhan Yesus mengatakan, karena dia melihat hati jemaat Efesus, dia mengatakan, aku mencela engkau, karena engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Tuhan melihat hati saudara, dan Tuhan melihat hati saya pula. Saudara, kenapa ini penting saudara? Karena kita tidak mau menjadi Kristen hanya penampilan luar. Kita mau menjadi Kristen yang benar-benar di dalam hati ini Tuhan bisa melihat, aku mengasihi Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Saya kasih contoh yang paling simpel saudara. Dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Yohanes mengajarkan, kalau kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Ukuran kita mengasihi Tuhan dilihat daripada bagaimana kita mengasihi saudara kita. Masih adakah dendam? Masih adakah tidak mengampuni di dalam hati kita? Masih adakah sakit hati? Masih ada kekecewaan, judgment terhadap sesama kita di dalam hidup kita? Saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita perlu membebaskan diri kita dari dendam, kebencian, sakit hati, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa aku akan mengirim penolong yang lain. Tuhan Yesus mengatakan ada Roh Kudus yang Dia kirimkan untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan. Makanya di 1 Yohanes 4 juga dikatakan bahwa perintah Tuhan itu gampang. Pertama-tama kita perlu mengasihi Tuhan. Dan kedua, kita perlu menyerah pada pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan. Saudara, melakukan perintah Tuhan adalah keinginan saudara dan saya. Karena kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan melakukan perintah Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin tanpa kasih kita melakukan perintah Tuhan? Saudara, saya harap saudara mulai saat ini, saudara mulai memutuskan, aku mau mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian, mau mengampuni, melepaskan segala kepahitan, dan datang kepada Tuhan. Dengan demikian, ada kekuatan baru yang dapat saudara terima untuk melakukan perintah Tuhan. So, saya harap ini memberkati saudara. Tuhan memberkati. Amin.